Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nol, dimanapun kalian berada. Hari ini kita lanjutkan pembahasan dalam bab alamat ifrad. Tadi kemarin sebagaimana kita ketahui ada istilah murafa. Jadi kita harus kenal satu-satu terlebih dahulu. Rafa itu memiliki 4 komponen. Ada namanya dhammah. Apapun kalimat yang berbaris dhammah, ujungnya itu dhammah, itu namanya marfu, karena dia adalah rafa. Jadi kalimatnya disebut marfu. Oke. Selanjutnya waw. Waw di sini bukan artinya ujung kalimatnya waw, tapi untuk sebagai tanda rafa'nya itu waw, bukan ujung kalimat ya. Tanda rafa'nya itu waw. Misal bentuk kalimat jamak muslimun, itu kan ada ujungnya waw, waw dan nun, muslimun. Jadi itu sebagai tanda rafa'. Selanjutnya alif. Alif itu tanda rafa' untuk isim tasniyah. Nanti untuk kedepannya akan kita jelaskan lebih dalam. Yang jelas, kalau di sini dituliskan alif, bukan artinya ujung kalimatnya alif, tapi sebagai tanda rafa'nya itu alif. Karena kita bahas sekarang ini sebagai tanda rafa'. Ada disebut namanya dhammah, waw, alif, dan yang terakhir itu subutun nun. Subutun nun ini sebagai tanda rafa' untuk fi'il mudhari'. Sementara yang 3 ini digunakan untuk isim. Ini untuk isim. Kita contohkan seperti dhammah digunakan untuk isim mufrad, waw jamak mudzakkar salim, alif isim tasniyah. Ketiga-tiganya ini isim. Sementara subutun nun itu khusus untuk fi'il mudhari'. Misalkan ada yaf'alani, kalau disebutkan nunnya berarti itu namanya rafa. Kalau dibuang nunnya namanya apa? Nanti kita akan bahas untuk ke depan. Baiklah, selanjutnya itu apa? Yang kedua, nasab. Kemarin kan ada 4, rafa, nasab, rafat, jazam. Nah, sekarang kita bahas tentang nasab. Nasab itu yang pertama sekali tandanya fathah. Kalau ada ujung kalimat yang baris akhirnya itu fathah, itu namanya mansub, karena dia berbaris nasab. Kalau dia berbaris nasab, kalimatnya disebut mansub. Nah, selanjutnya kasrah. Kasrah ini lebih populer sebagai tanda khafat. Cuman dalam nasab ada beberapa kalimat yang mansub tandanya itu kasrah. Contohnya seperti jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim itu ketika dinasab dia dengan kisrah, tidak dengan fathah. Tetap ra'aitu muslimati. Tidak pernah kita dengar kalimat ra'aitu muslimata. Dia tetap dengan kasrah sebagai tanda nasab. Selanjutnya ya. Ya ini digunakan untuk jamak mudzakkar salim dengan isim tasniyah. Itu ketika dinasab dengan ya. Muslimaini ataupun muslimina, yang ujungnya itu dengan ya, bukan ujung kalimatnya ya, tapi tanda nasabnya itu ya. Selanjutnya ada alif. Alif di sini digunakan untuk asma'us sittah. Jadi ketika dinasab dia menggunakan alif. Ra'aitu abaka, atau kalimat-kalimat yang lain dari asma'us sittah.
Dan yang terakhir hadfun nun. Nah, ini khusus untuk fi'il mudhari'. Jadi kalau yang 4 ini tadi, yang 4 ini untuk isim, yang 1 untuk fi'il. Jadi dalam fi'il mudhari', misalkan yaf'alani atau taf'alani, ketika nasabnya itu dibuang nun. Selanjutnya khafad. Khafadnya memiliki 3 komponen. Kasrah, ya, fathah. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, karena khafad yang paling populer itu kisrah. Cuma belum tentu semua kasrah itu khafad, karena ada kisrah yang dinasab sebagai baris nasab. Ya, ya ini juga bukan cuma tanda nasab, juga tanda khafad. Nah, jadi seperti isim tasniyah, jamak muzakkar salim, atau asma'u sittah, itu ketika nasabnya dengan ketika khafadnya itu dengan ya, atau ketika jarnya itu dengan ya. Di sini yang terakhir fathah. Jadi tadi tanda nasab itu ada fathah, tanda khafad juga ada fathah. Jadi bukan semua yang barisnya fathah itu nasab, bukan semua yang barisnya fathah itu khafad. Jelas? Ini cuma untuk satu isim la yansarif. La yansarif artinya mamnu' min saraf. Dia tidak mengikuti kaidah-kaidah saraf. Jadi misalkan ahmada atau bentuk isim la yansarif yang lain, ketika dia khafad, dia nggak ahmadi, tetap marartu bi ahmada. Bi kan huruf jar. Isim yang di depannya harus majrur, bi ahmada. Tidak bi ahmadi, karena ahmada merupakan isim la yansarif. Yang selanjutnya itu jazam. Kita sudah bahas tentang rafa, nasab, khafad, dan sekarang yang terakhir itu jazam. Jazam memiliki 2 komponen. Yang paling populer itu disebut dengan sukun. Jadi kalau ada yang baris sukun, ada fi'il yang berbaris sukun, itu namanya jazam atau majzum. Karena dia berbaris jazam, kalimatnya disebut dengan majzum. Yang selanjutnya hadzaf. Hadzaf ini terbagi lagi kepada 2. Ada disebut seperti sebelumnya, hadfun nun, buang nun. Ada lagi disebut dengan hadful illah, buang huruf illah. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana itu hadzaf. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini, diulang-ulang dan dihafal. Fa itu apa tandanya, nasab ada berapa tanda, khafad ada berapa tanda, jazam ada berapa tanda. Pada pembahasan selanjutnya kita akan jelaskan kapan pemakaiannya. Jangan lupa like and subscribe. Mungkin sampai di sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.